Memang tidak bisa dipungkiri jika pergerakan dan pengerahan berbagai macam jenis alutsista tempur militer kedua negara superpower ini menuai pertanyaan serta kritikan dari publik. Sebab ada juga yang berargumen jika kehadiran kapal-kapal tempur dan sejumlah alutsista tempur militer Amerika Serikat dan China di Laut Cina Selatan hanya sebagai ajang pamer senjata antar kedua negara superpower ini, yaitu untuk mempertunjukkan alutsista-alutsista canggih mereka. Namun di sisi lain, publik juga kerap menilai jika perselisihan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dengan China yang kerap kali melakukan aksi militerisasinya di Laut Cina Selatan untuk memperluas atau melancarkan klaim sepihak China, dan hingga bergabungnya Amerika Serikat yang mengerahkan sebagian besar alutsista tempur militernya, yaitu di Laut Cina Selatan, akan menimbulkan awal perang dingin atau perang dunia ketiga. Sementara itu, di sisi lain, publik juga berspekulasi jika Laut Cina Selatan dan Laut Asia Tenggara akan menjadi negara Timur Tengah kedua, di mana kita ketahui sebelumnya jika Timur Tengah yang selalu menjadi konflik yang tidak berkesudahan itu seringkali menjadi ajang uji coba beberapa alutsista tempur canggih di kawasan Timur Tengah. Namun yang berbeda dari pergerakan dengan kekuatan alutsista tempur militer dalam skala besar di Laut Cina Selatan dan Laut Asia Tenggara adalah ajang promosi atau uji coba kekuatan militer alutsista tempur yang berbasis laut dan juga udara. Misalkan saja pengerahan kapal selam nuklir, kapal perang destroyer, dan pesawat jet tempur buatan atau produksi asal negeri Panda tersebut yang digunakan oleh PLA Navy Cina di Laut Cina Selatan. Sementara di sisi lain, Amerika Serikat telah mengirim atau mengerahkan berbagai macam jenis alutsista tempur militernya di Laut Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan yang pro terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Misalkan saja, US Navy Amerika Serikat telah mendatangkan 7 kapal selam submarine untuk menandingi kekuatan PLA Navy Cina, mengirim kapal jelajah hingga kapal induknya, dan pengiriman pesawat tempur pembom B-1 US Navy Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Namun faktanya, saat ini yang terjadi antara kedua negara superpower militer dunia ini dan negara-negara di kawasan Laut Asia Tenggara adalah klaim sepihak China terhadap kawasan laut teritorial negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berkesudahan hingga China berhasil menduduki wilayah klaim sepihaknya itu dengan mendirikan pusat base pangkalan militernya. Sementara itu, channel NKRI TV telah mengutip dari beberapa sumber media informasi terpercaya jika saat ini China berada dalam ancaman besar dari kekuatan militer US Navy Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Sebab Amerika Serikat telah menggerakkan alutsista tempurnya dalam skala yang lebih besar dari sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya US Navy Amerika Serikat telah mengirim atau mengerahkan kapal induk USS Ronald Reagan yang diklaim sebagai misi perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Sebab saat ini, perairan atau kawasan Indo-Pasifik sendiri adalah merupakan wilayah yang disengketakan antara China dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang disusul campur tangan Amerika Serikat sebagai misi perdamaian untuk menegakkan kawasan perlintasan atau kebebasan bermanuver yang diklaim sepihak oleh China di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat berdalih jika kawasan perlintasan laut internasional atau kebebasan bermanuver untuk semua kapal dan pesawat yang melintas di wilayah tersebut harus ditegakkan. Sebab telah mengacu pada perjanjian atau kesepakatan antara negara-negara dengan hukum laut internasional atau UNCLOS tahun 1982. Sementara itu, Amerika Serikat berdalih jika kehadirannya atau pengiriman alutsista tempur militer Amerika Serikat di kawasan Laut Cina Selatan adalah bertujuan untuk mengimbangi kekuatan militer China di kawasan tersebut yang selalu melakukan aksi arogan atau klaim sepihaknya untuk menguasai wilayah laut maritim terluar negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang kaya akan sumber daya alamnya.
Namun Amerika Serikat yang juga memiliki kepentingan strategis di wilayah sengketa tersebut dan mendukung penuh kepentingan negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk melawan dan mempertahankan teritorial yang menjadi hak kedaulatannya mendapat tanggapan. Sebab pada tanggal 23 Mei kemarin, US Navy Amerika Serikat telah resmi menugaskan USS Ronald Reagan di Laut Pasifik dan dikawal oleh Carrier Air Wings 5 yang mengoperasikan pesawat jet tempur FA-18 Super Hornet milik Korps Marinir Amerika Serikat. Pesawat jet tempur Marinir Amerika Serikat yang hanya diperjualbelikan terhadap Australia dan Spanyol ini diklaim memiliki segudang kemampuan dan mampu menandingi alutsista tempur militer Cina di kawasan sengketa Laut Cina Selatan. Apalagi USS Ronald Reagan akan menjadi CBG garis depan di dalam menghadapi kekuatan militer PLA Navy Cina, sehingga pesawat jet tempur FA-18 Super Hornet Amerika Serikat adalah pilihan utama untuk menghentikan aksi pergerakan atau manuver Cina di kawasan Laut Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan. Komandan kapal induk Ronald Reagan, Kapten Pat Hanifin, mengatakan jika Amerika Serikat saat ini telah berkomitmen untuk mengerahkan kapal induknya ini ke perairan Pasifik untuk menghadapi setiap tantangan yang muncul sesuai dengan moto mereka, yakni "It can be done". Selain itu, Kapten Hanifin juga menyatakan tim US Navy Amerika Serikat tersebut telah menjalankan moto ini serta menyelesaikan proses pemulihan kapal di pelabuhan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan, serta melakukan tugasnya untuk melindungi kesehatan pasukan dan kesiapan untuk perang di kawasan Laut Cina Selatan. Namun jika kita lihat dari segi pengerahan alutsista tempur militer US Navy Amerika Serikat di Laut Cina Selatan, tidak main-main. Sebab menurut sumber informasi terpercaya, kapal perang atau kapal induk USS Ronald Reagan US Navy Amerika Serikat ini telah mengangkut total bobot persenjataan sebanyak 1.000 ton. Jelas saja, alutsista sebanyak itu adalah sebuah gertakan terbesarnya terhadap Cina yang dengan seenaknya melakukan aksi klaim sepihaknya, serta kerap melakukan aksi mobilisasi kekuatan militernya untuk menguasai wilayah sengketa antara Cina dan beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, kapal induk USS Ronald Reagan memiliki 5.000 awak dan 60 pesawat jet tempur FA-18 Super Hornet, serta ditambah lagi helikopter UH-60 Seahawk, pesawat peringatan dini, hingga sebagian tim Navy SEAL yang diterjunkan langsung di kawasan Laut Cina Selatan sebagai tanggapan darurat hubungan Amerika Serikat dan Cina saat ini. Menurut sumber informasi terpercaya, kapal perang USS Ronald Reagan kemungkinan juga akan diperkuat dengan pesawat jet tempur siluman F-35 Lightning II untuk semakin memperkuat posisi Amerika Serikat di Laut Cina Selatan terhadap alutsista dan kekuatan militer PLA Navy Cina. Selain itu, kapal perang US Navy Amerika Serikat, yaitu USS Ronald Reagan, mengklaim akan bekerja sama dengan sekutu dan mitra Amerika Serikat terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu untuk memperkuat kekuatan regionalnya. Di sisi lain, Amerika Serikat sendiri juga telah mengembangkan konsep perang dan meningkatkan operasi maritim yang memberikan opsi pertahanan berlapis untuk melindungi kepentingan bersama dari gangguan PLA Navy Cina di Laut Cina Selatan dan Laut Asia Tenggara. Pengerahan kekuatan militer dan persiapan tempur hingga strategi perang Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara memang terlihat semakin memanas saat ini dan seakan tidak terbendung lagi. Hal itu dapat kita lihat dengan pengerahan alutsista tempur militer Amerika Serikat dalam skala besar dan beberapa negara sekutunya di dunia ini. Sebab satu hal yang perlu kita ketahui, jika armada ke-7 yang menaungi USS Ronald Reagan Amerika Serikat adalah merupakan kekuatan perang terbesar di dunia saat ini.
di mana kita ketahui jika 35 negara sekutu Amerika Serikat yang tergabung di dalamnya di setiap misi dan operasi perdamaian dunia dalam skala besar.